Shalom Jemaat GKY dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi merenungkan firman Tuhan melalui refleksi legema. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan siapkan hati kami dan kami rindu supaya firman yang kami renungkan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 8 ayat 4 sampai pasal 9 ayat yang ke-11. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhan daripada bagian firman Tuhan ini. Kita hanya akan membaca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengerti hukum Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita menyaksikan peran antagonis, yaitu seorang tokoh yang menentang tokoh utama dalam drama televisi yang membuat kita merasa jengkel. Kejengkelan kita ini bersumber dari berbagai hal, namun yang paling sering adalah karena tokoh antagonis itu bersikap belagu atau tidak tahu diri. Mereka bisa menganggap dirinya tidak bersalah, bahkan merasa menjadi korban. Pemirsa yang menyaksikan film itu pasti merasa sangat marah melihat kebelaguan dari sang tokoh antagonis itu. Saudaraku, demikianlah kira-kira gambaran dari Alkitab yang kita baca hari ini. Kebelaguan bangsa Israel yang merasa diri suci dan saleh, bahkan merasa berhak untuk disertai dan diberkati Tuhan, membuat mereka menganggap diri mereka itu sebagai bangsa yang bijaksana. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah berbuat jahat di mata Tuhan. Bahkan mereka merasa berhasil mengikat Tuhan karena merekalah satu-satunya bangsa yang mempunyai Taurat Tuhan. Sungguh, umat yang merasa berhak disayang Tuhan ini telah bersikap amat belagu. Oleh karena itu, saudara, tidaklah mengherankan apabila Tuhan menyatakan murkanya kepada mereka. Kebinasaan akan menimpa bangsa ini, tidak akan ada panen yang berhasil di negeri itu, tidak ada pertolongan bagi kesusahan mereka, dan sebagai puncak hukuman, Yerusalem akan dihancur leburkan. Kehancuran Yerusalem dengan bait suci di dalamnya itu merupakan hukuman yang sama sekali tidak terbayangkan saat itu. Karena Yerusalem merupakan kota suci Allah. Namun murka Tuhan sudah sedemikian hebat atas kebelaguan bangsa Yehuda, sehingga Tuhan akan menghancurkan kota yang merupakan simbol kehadirannya sendiri itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara, saya melihat bahwa Tuhan tidak bermain-main dengan dosa dan Dia membenci dosa. Dia akan menghukum siapapun melakukan dosa, termasuk umat pilihannya. Akan tetapi saudara, sekalipun manusia telah berdosa, namun anugerah pengampunannya masih diberikan kepada kita jika kita mau datang memohon ampun dari Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita tidak ingin mendapat hukuman dari Tuhan atas dosa yang kita buat, bukan? Oleh karena itu saudara, kita perlu mawas diri agar tidak jatuh dalam dosa.
Mungkin kita bisa saja berkata, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak melakukan pelecehan seksual dan sebagainya. Mungkin kita tidak melakukan hal itu, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa setiap kita, engkau dan saya, kita punya area rentan dan sisi gelap dalam diri kita. Dan tanpa kita sadari, saudara, area-area yang lemah itu seringkali menyeret kita untuk masuk di dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu membereskan itu di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana caranya? Kenali apa yang menjadi bagian-bagian lemah dan rapuh dalam diri kita, saudara. Akui semuanya di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku sangat rentan dengan pikiranku. Aku punya kecenderungan untuk membalas dendam ketika aku disakiti. Aku sulit mengendalikan emosiku. Saudara, apa saja yang menjadi kelemahan dan kerentanan dalam diri kita, saudara jangan malu untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Percayalah saudara, ketika kita sungguh menyadari kelemahan, kerapuhan kita di hadapan Tuhan, dan kita mengakuinya, maka pemulihan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, kiranya Tuhan akan menolong dan berbelas kasihan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan kembali lagi mengingatkan kami dan juga mungkin menegur setiap kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau terus tolong mampukan kami supaya kami belajar untuk merendahkan hati kami, belajar untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Dan pagi hari ini, jika Engkau mendapati kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami dan Engkau memimpin sepanjang kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.